Sahabat, apakah Anda selama ini hidup mencari ridho Allah? Jika iya, itu bagus. Tetapi jika Anda sudah tidak lagi mencari ridho Allah, maka itu jauh lebih bagus. Bagaimana jadinya kalau seperti itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini atau baru menemukan channel ini, Anda bisa subscribe dan juga tekan tombol lonceng agar Anda dapatkan notifikasi update terbaru dari video saya. Saat Anda membaca judul ini atau melihat thumbnail ini, ya, mungkin Anda bertanya-tanya, dan memang ini adalah video yang kontroversi bagi Anda, ya, dan sangat-sangat nyeleneh. Bahkan ketika Anda baru melihat judulnya saja, ya, Anda sudah tidak setuju, atau bahkan mungkin Anda memaki-maki saya. Tetapi tonton dulu sampai habis, jangan hanya lihat thumbnailnya saja atau lihat judulnya saja. Saya akan berikan penjelasannya. Nah, jadi selama ini banyak sekali orang hidup mencari ridho Allah. Banyak sekali orang beribadah itu mencari ridho Allah. Banyak sekali orang melakukan aktivitas apapun, ya, pekerjaan, ibadah, baik ibadah, ya, mahdoh, atau ibadah langsung vertikal kepada Allah, atau ghairu mahdoh, atau ibadah-ibadah yang tidak langsung vertikal kepada Allah. Nah, tentunya mencari ridho Allah itu sangat penting, sahabat, ya. Saya tidak melarang Anda mencari ridho Allah. Tetapi kalau misalnya dipikir-pikir, ya, kalau Anda mencari ridho Allah terus, ya, dan Anda tidak ridho terhadap diri Anda, kondisi Anda saat ini, ya, apa yang terjadi? Ya, memang ada beberapa hadis yang berkata tentang mencari ridho Allah, ataupun dalil Al-Quran mencari ridho Allah dan seterusnya, ya. Tetapi kalau itu dipahami secara apa adanya saja, ya, maka yang terjadi adalah kita akan selalu capek mencari ridho Allah, karena kita mengejar atau berkeinginan agar Allah ridho, ya. Saya bacakan hadis atau dalil lah ya, karena kalau misalnya saya membuat video begitu kan yang kontroversi, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, banyak sekali yang menghujat, ya. Oke, saya berikan dalil terlebih dahulu kenapa kita harus mencari ridho Allah, kan begitu, ya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya. Saya bacakan artinya saja, ya, sahabatnya. Barang siapa mencari keridhaan dari Allah saja, meskipun manusia benci kepadanya, niscaya Allah akan ridho kepadanya, dan Dia akan menjadikan manusia ridho kepadanya pula. Dan barang siapa mencari keridhaan dari manusia dengan membuat Allah murka kepadanya, niscaya Allah akan murka kepadanya, dan Dia akan menjadikan manusia murka kepadanya pula, ya. Nah, jadi itu adalah betapa pentingnya kita mencari ridho Allah dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Kemudian ada juga hadis yang lain mengatakan, barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka ia diserahkan oleh Allah kepada manusia, dan barang siapa membuat manusia murka dengan keridhaan Allah, maka Allah akan mencukupinya dari kejahatan manusia, ya. Intinya adalah kita memang diharuskan dan diwajibkan untuk mencari ridho Allah, ya. Nah, namun di sini kalau dilihat dari sisi psikologis, ya, sahabat, ya, dari sisi keinginan, kalau kita beribadah mencari ridho Allah, ya, apakah Anda tahu Allah itu ridho ataukah tidak? Kan seperti itu. Misal Anda sudah sholat nih, ya, kemudian Anda mengharap ridho Allah, ya Allah, saya sholat hanya mencari ridhomu, saya berpuasa hanya mencari ridhomu, saya beribadah hanya mencari ridhomu, ya. Nah, itu bagus, memang bagus, ya. Tetapi kalau misalnya konteksnya dibalik seperti ini, ya, ya Allah, aku melakukan ibadah
memang karenamu ya Allah. Entah engkau terima ataukah tidak, itu urusanmu ya Allah. Yang jelas adalah aku ridho dan aku ikhlas, aku rela melakukan ibadah ini hanya untukmu ya Allah. Nah, apakah Anda sudah pernah berpikir bahwa Anda ridho terlebih dahulu terhadap kondisi Anda, terhadap aktivitas Anda, terhadap ibadah Anda? Ya, apakah Anda sudah pernah berpikir sejauh itu? Tentunya saya rasa kalau misalnya kita ridho terhadap kondisi kita saat ini, terhadap apa yang kita lakukan, insya Allah Allah pun akan ridho. Ya, tetapi kalau misalnya ya Anda sok-sokan ibadah mencari ridho Allah, tetapi ketika Anda beribadah, ya, yang terjadi adalah keterpaksaan, yang terjadi adalah ketidaknyamanan saat beribadah, yang terjadi adalah seolah-olah saya harus sholat, kalau tidak sholat nanti begini akan disiksa di neraka dan seterusnya. Ya, Anda beribadah itu bukan karena Allah, tetapi karena ancaman, karena ketakutan. Ya, berbeda kalau misalnya Anda beribadah, sholat, ya Anda nikmati, kemudian entah nanti Allah menerimanya ataukah tidak, itu kan urusan Allah. Yang jelas adalah Anda beribadah, dan saat Anda ibadah Anda bisa menikmatinya, dan Anda ridho, Anda ikhlas, Anda rela melakukan ibadah itu, insya Allah sahabat, maka yang terjadi adalah Allah pun juga ridho. Ya, termasuk juga Anda saat ini yang mungkin saja diberi suatu persoalan oleh Allah, ya, apakah Anda ridho? Apakah Anda sudah ridho terhadap persoalan itu, terhadap masalah itu, terhadap apa yang Anda alami? Jika Anda belum ridho, ya mana bisa Allah itu ridho, kan seperti itu. Baik kejadian positif maupun negatif, dan itu sudah terjadi, saya rasa itu adalah Allah sudah ridho. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, tergantung bagaimana kita mengambil hikmahnya, jikalau itu memang sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita, ya. Nah, simpulannya adalah ketika kita ridho, ya, maka Allah pun insya Allah ridho. Tetapi kalau kita mencari ridho Allah, ya, yang terjadi di dalam diri kita itu adalah keterpaksaan, yang terjadi di dalam diri kita itu adalah ketidaknyaman saat Anda melakukan aktivitas apapun, entah itu ibadah, entah itu Anda mengalami suatu persoalan tertentu, ya, Anda tidak bisa ridho, ya, maka yang terjadi adalah ya Allah belum tentu juga ridho terhadap diri Anda sahabat, ya. Kenapa saya katakan kita ridho terlebih dahulu, maka Allah pun akan ridho. Saya mengutip dari sebuah hadis juga, ya. Jadi ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya sahabat, ya. Saya bacakan artinya saja. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, mereka berkata, ini yang berkata penghuni surga, ya, kami memenuhi panggilanmu. Mu ini artinya adalah Allah, ya. Kami mentaatimu. Nah, mu di sini adalah Allah. Lalu Allah berkata, apakah kalian ridho atau puas? Maka mereka berkata, penghuni surga, ya, kenapa kami tidak ridho atau puas sementara engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari ciptaanmu? Maka Allah berkata, maukah aku berikan kepada kalian yang lebih baik dari ini? Mereka berkata, apakah yang lebih baik dari ini? Allah berkata, aku telah menurunkan kepada kalian keridhoanku, maka aku tidak akan marah kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Nah, artinya apa? Ketika kita ridho, ya, maka Allah pun juga ridho sahabat. Maka Allah pun akan malah memberikan keridhoannya yang jauh lebih baik dibanding kita mencari ridho Allah. Ya, boleh saja, sangat boleh kita mencari ridho Allah. Tetapi kalau misalnya kita mencari, ya, itu kan capek ya sahabat, ya. Kata mencari saja itu capek, ya. Kenapa kita tidak menerima saja? Kita ridho terlebih dahulu, ya. Kita menerima, kita rela, kita legowo, kita ikhlas terhadap kondisi kita. Kita legowo, kita ikhlas untuk melaksanakan ibadah, ya, yang diperintahkan oleh Allah, ya. Nah, ketika kita sudah ikhlas, ketika kita sudah benar-benar ridho terhadap kondisi kita, terhadap diri kita, maka
Allah pun insya Allah juga ridho. Itulah kenapa mulai sekarang dan seterusnya, jikalau Anda mencari ridho Allah, silahkan, Anda akan capek sendiri. Tetapi kalau misalnya Anda sudah ridho terhadap diri Anda, maka kemudahan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian itu bisa tercipta atau terjadi dalam hidup Anda. Nah, disitulah kenikmatan Allah tambahkan, sahabat. Baik sahabat, hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Semoga video ini bermanfaat ya. Silakan Anda bisa share ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya jikalau Anda rasa video ini bermanfaat. Ya, silakan Anda renungi terlebih dahulu, silakan Anda tonton mulai dari awal hingga akhir. Jikalau Anda belum paham, ya, semoga Anda diberi kepahaman. Sekian, saya doakan selalu untuk Anda. Semoga kemudahan rezeki selalu menyertai hidup Anda digampangkan urusannya, Anda diberi kemudahan rezeki, usaha, pekerjaan, lancar dan seterusnya. Saya salam, terima kasih atas perhatian Anda. Salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.